Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar Bareng Farah. Tempatnya review anime atau film yang seru. Bagaimana jika yang kawaii-kawaii digabungkan ke hal yang mengerikan? Yap, anime Moe Kyowo inilah yang akan kita review full dalam video ini. Anime ini berjudul Gakkou-gurashi, bercerita tentang beberapa murid yang terjebak dan terpaksa tinggal di sekolah lantaran ada wabah zombie yang memporak-porandakan dunia. Mereka terus berjuang bersama-sama sambil terus berharap bantuan akan datang. Yakin tuh bakal datang. Daripada kepo datang atau enggaknya, langsung aja kita nyimak ke videonya. Anime ini difokuskan kepada seorang anak cewek SMA bernama Yuki. Dia ini sangat waku-waku sekali, baru bangun gak pakai mandi langsung pakai baju seragamnya. Langsung dia berlari ke arah klub kehidupan sekolah bersama anjingnya Taromaru. Sampai di sana, dia langsung disambut anggota klub lainnya, si gadis tomboy bernama Kurumi, yang rambut pendek ini bernama Mikun, dan yang mode onyesan ini bernama Risan. Mereka sarapan spaghetti bersama. Yuki langsung aja cus berangkat buat ke kelas dan berpapasan dengan guru bernama Megune. Sampai di kelas, dia langsung mengobrol asik sama teman-temannya. Tiba-tiba saja Mikun datang. Dia langsung membuat Yuki malu karena Mikun asal masuk aja ke kelas. Orang masih ada pelajaran juga. Akhirnya, Yuki meminta izin ke guru dan pergi bersama Mikun. Yang ternyata Mikun ini lagi nyariin Taromaru, si dogi yang hilang entah kemana. Mereka terus mengejar, bahkan sampai ke atap. Kurumi juga ikut mengejar, dan berkat kerja keras Yuki dan Mikun, akhirnya Taromaru berhasil ditangkap. Mereka semua makan cemilan bersama. Saat itu juga, Yuki baru sadar kalau tasnya ini masih ketinggalan di kelas. Gak seperti anggota klub lainnya yang be aja dengan sifat waku-wakunya Yuki, Mikun di sini malah nampak murung dan memilih untuk mengikuti Yuki. Dan disinilah dia melihat Yuki yang mengobrol seorang diri di kelas. Yap, semua itu hanyalah hayalan dari Yuki. Kelas itu pun sudah porak-poranda, kaca pecah, bahkan darah ada di mana-mana. Mereka berjalan kembali ke ruangan klub. Di luar sekolah itu penuh dengan zombie yang terus berkeliaran ke sana kemari. Mereka hanya membangun barikade memakai meja yang disusun bagai tembok. Di malam harinya, Kurumi bermimpi buruk tentang senpai kesukaannya dulu, sampai dia bangun. Klub kehidupan sekolah itu menjalani rutinitasnya seperti biasa, sarapan bersama, dan kini Yuki akan mendapatkan kelas privat bersama Megune. Di sana, Risan mulai khawatir dengan stok makanan yang makin menipis. Mereka juga masih berharap ada bantuan yang datang. Sedangkan Kurumi kini ngelancong sendirian buat berpatroli mengecek barikade sambil membawa skop. Ternyata ada zombie siswa perempuan yang ada di balik barikade. Kurumi langsung aja naik, menggunakan bola pingpong untuk menimbulkan suara dan mengalihkan perhatian zombie. Saat itu juga, dia memukul kepala zombie itu. Dia hendak memenggalnya, namun keraguan itu kembali muncul. Namun, dia bisa mengatasi itu dan mencuci skopnya dari darah. Di malam hari, mereka semua memutuskan untuk turun dan pergi ke kantin untuk mengambil pasokan makanan. Ternyata di saat malam, pergerakan zombie itu seakan-akan pulang dan menghilang entah kemana. Mereka terus berjalan beriringan, gak seperti lainnya yang terus waspada. Yuki malah terus bersemangat dan menganggap perjalanan ini hanyalah uji nyali. Akhirnya, mereka sampai di kantin dan langsung memasukkan barang-barang yang diperlukan. Mereka kembali ke sekolah, kali ini pergi ke perpustakaan untuk mengambil beberapa buku pelajaran. Mereka berpencar, Yuki langsung aja keluyuran sendiri, untung aja Megune menemukannya. Megune terus menyuruh Yuki diam. Hal buruk pun muncul, ada satu zombie yang tersisa di sana. Megune langsung membungkam mulut Yuki dan menariknya untuk bersembunyi. Yuki sangat ketakutan. Risan langsung melaporkannya ke Kurumi dan Mikun yang langsung membuat kebisingan. Menarik perhatian zombie itu untuk keluar dan langsung diulti sama Kurumi. Yuki langsung menangis dan meminta maaf. Mereka semua pun kembali. Dan di malam hari, lagi-lagi, Kurumi memimpikan senpai kesukaannya dulu. Kali ini kita flashback dulu yuk. Megune bangun seperti biasa di apartemennya. Dia bersiap untuk pergi mengajar di sekolah. Dia selalu mendapatkan SMS dari ibunya yang sangat mengkhawatirkan dirinya. Dan gak yakin kalau Megune yang pemalu dan terlalu lembut itu bisa jadi guru. Sampai di sekolah, dia ditegur sama kepala sekolah karena dia ini kayak dianggap teman sama muridnya dan kurang tegas gitu. Berita kekacauan mulai muncul di mana-mana. Megune kembali mengajar dan dia harus memberikan pelajaran tambahan ke Yuki yang nilainya kurang. Dia terus menekan ke murid-muridnya, "Panggil aku Sakura Sensei." Tiba-tiba saja Kurumi mendatanginya dan mengajaknya bicara berdua. Ternyata Kurumi curhat masalah percintaannya dengan senpainya. Di sana, Megune memberikan nasihat yang membuat Kurumi puas. Kurumi sangat senang bisa bercerita semuanya. Cuman Megune yang bisa kasih dia solusi. Di sana, Megune dapat sedikit pencerahan. Menjadi teman sama murid itu nggak seburuk itu kok.
Dia kembali ke kelas dan mendapatkan pesan dari ibunya yang mengirimkan link berita tentang kekacauan di mana-mana. Lagi galau gitu, Yuki mengajak Megune ke atap buat minta tomat cherry ke klub berkebun. Mereka sampai di atap dan bertemu dengan Risan yang seorang anggota klub kebun. Di sana, Megune terus khawatir dia nggak bisa menelpon ibunya. Namun dia mendapatkan telepon dari guru lainnya yang memperingatkannya supaya jangan keluar. Dari atap itu, terdengar juga suara benda pecah di sana. Pintu atap digedor dengan kuat, ternyata itu adalah Kurumi yang kini memapa senpainya. Yang nggak sadar, dari atas sana mereka dapat melihat dengan jelas. Di lapangan, murid-murid yang saling memakan dan berlarian ke sana kemari. Pintu kembali digedor. Kurumi langsung menyuruhnya jangan dibuka dan tahan pakai loker. Dan di sana juga, senpai yang dia selamatkan itu kembali bangun. Dia sudah kehilangan kewarasannya dan juga kemanusiaannya. Kurumi menyadari itu. Dia memang ketakutan, namun dia menemukan skop di dekatnya, gak pikir lama lagi, langsung pukul itu ke kepala senpainya yang sangat dia cintai. Kurumi mau memenggalnya, namun Yuki langsung menangis dan memeluknya, menyuruhnya untuk berhenti. Dan di tempat lain, ketika kekacauan itu terjadi, Mikun dan sahabat baiknya yang bernama Kei kini sedang jalan-jalan di mall. Tiba-tiba saja terjadi keributan serta alarm kebakaran yang berbunyi. Ekskalator penuh dan mereka berdua pergi ke arah lift. Namun sayang, liftnya gak mau naik-naik. Dan pas lift itu naik, mereka kaget. Di dalam lift itu hanya berisi mayat dengan darah di mana-mana. Kekacauan itu pun makin heboh. Mikun sama Kei bersembunyi di dalam ruangan ganti. Tiba-tiba saja ada anjing yang masuk ke sana. Itu nggak lain adalah Taromaru. Ada darah di badannya. Ternyata itu adalah milik pemiliknya yang seorang nenek-nenek yang kini sudah berubah menjadi zombie. Mereka berdua berhasil bersembunyi di gudang dan memblokir pintu dengan barang-barang. Seharian mereka hanya duduk termenung. Beberapa kali ada yang mengetuk pintu, namun jelas itu hanyalah zombie. Hari-hari berlalu. Mereka berdua hanya menunggu. Kei udah nggak tahan lagi. Dia ingin keluar. Pasokan makanan di situ juga akan menipis. Kamar mandinya juga jorok. Aku mau mandi. Hingga di keesokan harinya, Kei membulatkan tekadnya. Aku nggak mau hidup terkurung di sini selamanya. Aku bakal cari bantuan buat kamu, Miki. Miki jelas menolak Kei pergi, namun Kei tetap pada pilihannya. Dan di sekolah itu, Megune dan lainnya sadar. Pasokan makanan hampir menipis. Mereka semua memutuskan buat pergi aja keluar dengan mobilnya Megune. Kurumi menyusup pergi duluan dan langsung menyingkirkan para zombie. Hingga akhirnya Kurumi berhasil menemukan mobil Megune dan membawanya untuk menjemput teman-temannya. Mereka berhasil masuk. Kurumi langsung menjalankan mobilnya. Dia memang gak punya SIM, namun dia bisa menyetir gara-gara main game. Balik lagi ke Mikun yang ada di gudang mall. Si Dogi Taromaru ini hilang keluar lewat pintu atas. Miku yang sendirian benar-benar kebingungan. Apalagi ada zombie yang memaksa masuk dan terus berdiri di depan pintu. Dan kini ternyata rombongan Megune dan lainnya mendatangi mall. Mereka masuk ke toko swalayan buat ngambil daging makarang. Di sana Kurumi menemukan si Dogi Taromaru yang merebut daging kaleng miliknya. Si anjing itu malah mendekati Risan dan minta buat bukain daging kaleng dan langsung dimakan dia. Langsung tuh, Yuki mengklaim Taromaru buat jadi anjingnya. Mereka makin naik ke lantai yang lebih tinggi, mencoba beberapa pakaian di sana, hingga kemudian Taromaru ini nggak berhenti menggonggong. Kurumi juga merasakan ada langkah kaki. Dia mengecek dan membuka pintu bioskop yang disegel pakai sapu dari luar. Ternyata di sana penuh sekali dengan zombie. Parahnya, para zombie itu sudah melihat Kurumi dan berlari keluar. Kurumi dan lainnya berlari. Ternyata keberadaan mereka itu nggak jauh dari gudang tempat Mikun bersembunyi. Mikun mendengar teriakan itu. Dia langsung berkemas. Dia kembali mengingat perkataan Kei. Kamu nggak mau menghabiskan hidupmu di sini kan? Kurumi dan lainnya akhirnya bisa bersembunyi di tempat penitipan anak. Yuki ternyata demam di sana. Kurumi terlihat begitu kesal. Dia ingat betul jika di dalam bioskop itu penuh dengan zombie yang wujudnya anak-anak. Orang-orang yang ada di bioskop itu dikunci dari luar dan berubah menjadi zombie semua. Hari sudah sore, mereka memutuskan buat balik. Dan saat itu juga Yuki mendengar teriakan dari dalam bangunan mall. Risan dan lainnya bujuk Yuki buat balik aja. Mungkin kamu salah dengar. Tetapi Yuki masih angel dan Taromaru juga lepas berlari masuk. Ternyata Mikun sudah berhasil turun ke lantai 1, namun dia terjebak di atas piano dengan banyak sekali zombie yang mengincarnya. Kurumi maju untuk memukul zombie dan Risan menarik alarm maling menyebabkan bunyi yang sangat keras dan menarik perhatian semua zombie. Akhirnya, Mikun berhasil dibawa keluar. Mikun sempat menanyakan Kei kepada mereka, namun jelas mereka nggak tahu apa-apa. Mikun bangun di pagi hari, di depannya sudah ada Yuki yang begitu cerewet dengan Megune yang selalu memperingatkannya, dan menyuruh Yuki buat mengajak Mikun berkeliling sekolah.
Ya, padahal Mikun juga sekolah di sini, tapi bedanya dia ini kelas 2, sedangkan Yuki dan lainnya itu kelas 3 SMA. Mikun sejujurnya masih menganggap ini adalah mimpi, bisa selamat kayak gini. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan musik, tiba-tiba saja Megune juga ada di sana. Yuki terus cerewet ngomong ini itu, sampai pada akhirnya Mikun bertanya, "Megune yang kamu maksud itu siapa?" Ternyata Yuki dari tadi cuma ngomong sendiri. Dia bahkan memaksa Mikun buat ngomong sama Megune yang jelas orangnya nggak ada. Mikun yang khawatir langsung mengobrol sama Risan dan Kurumi. Risan pun kasih tunjuk kuburan Megune yang ada di atap. Ternyata sebenarnya Megune ini udah mati pas hari wabah itu muncul. Kan mereka semua terjebak di atap. Dan saat turun, Megune mengorbankan dirinya, menahan pintu dari luar, dan mati di mukbang zombie. Yuki bukan berarti melihat hantu, namun dia masih menganggap insiden wabah ini gak pernah terjadi. Dia bahkan terus pergi ke kelas yang jelas kelas itu kosong. Di sana, Mikun masih gak ngerti. Dia gak mau ikut-ikutan dalam permainan ini, dan mulai menganggap Yuki itu aneh. Keempat siswi itu berkumpul bersama, dan di sana Yuki mengajak mereka buat mengadakan festival olahraga. Kurumi dan Risan langsung setuju. Walau gitu, Mikun masih bingung. Mereka melakukan berbagai macam perlombaan di lorong, dan lama-kelamaan Mikun mulai menikmati. Sampai sore hari, di sana Kurumi dan Risan menjelaskan, memang benar, yang namanya kita ini harus survive. Tapi kita ini bisa gila kalau cuma mikirin itu. Yuki lah yang selalu mengubah situasi ketegangan itu. Akhirnya, Mikun mulai mengerti. Dia bahkan bisa menerima kehaluan Yuki, dan disinilah dia meminta izin buat bergabung dengan klub kehidupan sekolah itu. Kepada Risan, mereka melakukan rutinitas seperti biasa. Yuki yang lagi ribut sama Taromaru tiba-tiba saja menjatuhkan barang-barang dari atas lemari. Ternyata barang-barang itu nggak lain adalah milik Megune, yang sebagian besar isinya surat. Yuki langsung mengusulkan, ayo kita membuat surat. Karena tidak ada kantor pos, mereka memutuskan untuk menggunakan balon, dan Kurumi mengambil helium dari ruang klub penyelam. Di sana, Mikun menemukan kunci ruang guru milik Megune, dan di malam harinya dia menyerahkan itu ke Risan. Di keesokan harinya, mereka menerbangkan semua surat itu serta surat yang diikat di merpati. Surat yang berisi harapan dan kondisi mereka yang baik-baik aja. Di malam hari, lagi-lagi Risan termenung sambil memandangi kunci itu. Dia jelas rindu dan sedih atas kematian Megune. Mikun mendatanginya. Mikun ini masih merasakan keanehan. Kok bisa ya sekolah ini penuh dengan fasilitas seperti pembangkit listrik surya, air bersih, bahkan perlengkapan lainnya. Seolah-olah ini sudah didesain buat hal yang seperti ini. Risan menenangkannya. Dia menunjukkan kunci itu, dia yakin pasti ada jawaban yang bisa kita temukan. Sebenarnya Risan udah nyoba cari di setiap loker atau lemari di ruangan guru. Namun dia selalu gagal. Dia mengajak Mikun untuk kembali menyisir dan mencari. Di tengah pencarian mereka, tiba-tiba saja Yuki mendatanginya. Yuki bermimpi buruk dan bangun. Mereka bertiga mencari kesana kemari bersama-sama. Yuki ini terus-terusan bercanda. Ini nih, padahal dia hanya keluarin boneka. Sampai Risan aja jadi geram sama kelakuan Yuki. Hingga akhirnya Yuki sendirilah yang menemukan tempat rahasia di dalam lemari. Di dalam sana ada berangkas yang kuncinya pas sekali dengan kunci milik Megune. Di dalam sana terdapat berkas dan VCD. Mikun kira itu cuma sampah, tetapi Risan malah termenung. Itu adalah dokumen rahasia tentang wabah yang terjadi. Bersama dengan Kurumi, mereka bertiga membaca dokumen itu. Ternyata ini semua karena senjata biologis, dan tempat ini memanglah balai pengungsian. Mengetahui kenyataan itu jelas membuat mereka jadi galau, tetapi masih ada Yuki yang lagi-lagi merubah suasana dengan mengajak mereka membersihkan kolam air, mengganti airnya dan bermain air di sana. Rasa galau itu seketika hilang. Setelah selesai mandi, mereka semua tidur dan saat itu juga mereka nggak tahu aja kalau Taromaru itu melepaskan diri dari tali pengikat dan masuk ke daerah basement, yang ternyata di dalam sana ada zombie Megune. Di pagi hari itu, hujan turun dengan sangat lebat. Banyak sekali zombie yang makin berdatangan dan memaksa masuk ke sekolah. Saat itu juga, Yuki datang dan sadar kalau Taromaru itu hilang. Dan dipanggil pakai makanan pun Taromaru nggak datang. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpencar. Kurumi menemukan jejak kaki Taromaru yang melewati barikade. Dia langsung loncat dan turun ke basement. Ini adalah ruangan bunker pengungsian yang tertulis di dokumen rahasia itu. Kurumi menemukan Taromaru yang tiba-tiba saja mendekatinya dan menyerangnya. Taromaru ternyata sudah berubah menjadi zombie dengan bekas luka gigitan besar di punggungnya. Kurumi tidak bisa membunuhnya dan memilih untuk mengunci Taromaru di dalam ruangan. Kurumi merasakan keberadaan zombie dari balik ring pintu itu. Mungkin itu adalah zombie yang menggigit Taromaru. Kurumi masuk, namun niat awal balas dendamnya itu sirna ketika dia tahu itu nggak lain adalah Megune. Kurumi ingin membebaskan Megune dari penderitaannya itu dengan membunuhnya. Namun entah bagaimana dia sangat ragu.
Dia takut dan kasihan, sampai dia nggak sadar Megune mendatanginya dan menyerangnya. Kurumi masih bisa menyelamatkan diri dan kembali, namun sayang tepat di bahu kanannya dia digigit. Rizan dan lainnya langsung memberikan pertolongan pertama, mengompres tubuh Kurumi yang sudah mulai panas. Mereka benar-benar terpukul. Rizan sudah mengeluarkan pisaunya, namun tiba-tiba saja Mikun datang sambil membawa dokumen itu. Ternyata ada vaksin di bunker. Mereka jelas bisa menyelamatkan Kurumi. Mikun memaksa untuk pergi sendiri karena dia tahu kalau Rizan yang pergi dia nggak akan tega buat membunuh Megune. Beda dengan Mikun yang nggak pernah ketemu sama Megune sama sekali. Blokade yang mereka buat itu hancur, ratusan zombie merangkak masuk. Mikun yang ketakutan dan terdiam di lorong itu diselamatkan Yuki sebelum zombie menggigitnya. Yuki memukul zombie itu dan mengajak Mikun masuk ke ruangan. Di dalam sana, Yuki terus memeluk Mikun dan menenangkannya. Yuki sudah kembali ke mode normal. Dia sudah mulai menerima kenyataan. Melihat Yuki yang begitu tegar membuat Mikun juga kembali semangat. Mikun berpamitan pergi ke bunker ketika zombie yang ada di depan pintu itu sudah pergi. Sedangkan di ruangan lain, Rizan kembali stres dengan teriakan Kurumi yang sudah mulai berubah menjadi zombie. Dia kembali teringat ucapan Kurumi pas balik dari mal waktu itu. Kurumi berpesan jika dia terinfeksi, dia ingin Rizan membebaskannya dari penderitaan itu. Dia ingin Rizan berjanji. Rizan mengambil pisaunya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan siap menusukannya ke Kurumi. Tetapi itu mustahil. Dia nggak mungkin bisa membunuh temannya. Balik lagi ke Mikun yang kini sudah sampai dan berhadapan dengan Megune. Dia kembali keluar, dikira Megune nggak bisa nunduk untuk melewati ring pintu itu. Namun dia salah. Megune mengambil kakinya. Dan saat itu juga Mikun membulatkan tekadnya. Dia langsung memenggal kepala Megune pakai skop dari atas. Mikun masuk dan menemukan kotak box berisi perlengkapan medis bahkan vaksin. Pembangkit listrik itu rusak setelah dihancurkan zombie yang naik sampai ke atas. Di basement terdengar sirine pengaktifan listrik darurat. Suara sirine itu jelas mengundang banyak zombie buat turun ke sana. Mikun jadi kewalahan. Gimana ini? Para zombie kini mengepungnya. Gak ada jalan keluar. Dia membuka pintu yang gak lain adalah tempat Kurumi mengunci Taromaru. Taromaru berlari keluar dan Mikun bersembunyi di dalam sana. Tidak ada jalan keluar dan zombie terus menggedor pintu itu. Ini sama saja ketika dia bersembunyi di gudang mal. Bagaimana ini? Padahal dia harus kembali buat kasih vaksin ke Kurumi. Dan di tempat lain, Yuki kini sudah bersiap. Dia mendapatkan telepati dari Megune yang menyuruhnya untuk pergi ke ruangan penyiaran untuk menyelamatkan Mikun dan lainnya. Di balik pintu ini adalah di mana Megune mati karena menyelamatkannya. Di sana, Megune mengucapkan kata-kata terakhir dan benar-benar pergi dari kehidupan, bahkan hayalan Yuki. Yuki terus masuk hingga dia dikepung banyak sekali zombie. Bahkan zombie itu bisa menangkap pemukul kayunya. Secara ajaib, Taromaru yang sudah berubah jadi zombie itu menyerang semua zombie yang berniat menggigit Yuki. Yuki sadar kalau Taromaru sudah berubah menjadi zombie. Dia memakaikan topinya ke muka Taromaru yang terus berusaha menggigit. Mengunci ruangan penyiaran itu dan mulai menggunakan mic sekolah. Mengumumkan jika sekolah ini sudah selesai dan menyuruh semua murid supaya pulang. Di sana, dia juga mengatakan hal-hal yang sangat dia sukai di dalam sekolah ini. Sedikit demi sedikit, zombie itu melangkah pergi sampai hujan reda. Mikun juga sudah kembali, dan Kurumi kini sudah selamat dan kembali seperti manusia biasa. Mereka sangat bahagia, begitu juga Taromaru yang sudah kembali sedia kala. Namun sayangnya, infeksi itu sudah menyebar kemana-mana, dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia juga nggak bisa makan dan terus-terusan tersedak. Mikun memangkunya. Di sana Taromaru tersenyum sebelum benar-benar mati. Mereka semua menangis di sana. Mereka menguburkan Taromaru tepat di atap, tepat di sebelah makam Megune. Keadaan kembali seperti biasa. Mereka sadar kalau listrik gak akan bertahan lama, apalagi sebentar lagi musim dingin. Mau gak mau mereka harus pergi dari sekolah ini. Kebetulan di dokumen rahasia itu juga tertulis tempat penampungan yang sama seperti sekolah ini. Ada yang ada di sekolah, di kantor, bahkan di universitas. Tetapi mereka semua juga khawatir, apa mungkin mereka bisa diterima sama orang-orang yang lebih dulu menetap di sana. Namun jelas mereka nggak ada pilihan lain. Sebelum benar-benar pergi, mereka berempat melakukan upacara kelulusan dan berterima kasih kepada Megune yang hanya digambarkan oleh boneka miliknya. Sebelum menutup ruangan itu, Rizan bisa melihat siluet arwah Megune yang sangat senang dengan kelulusan murid-muridnya. Mereka berkendara menggunakan mobil Megune. Baru saja keluar dari lingkungan sekolah, Mikun melihat sahabat baiknya, Kei yang ternyata sudah menjadi zombie dan berjalan masuk ke sekolah. Mereka berbincang-bincang ke tujuan selanjutnya. Apa bahkan mereka akan keluar negeri? Hahaha. Dan anime ini pun ditutup dengan penampakan seorang gadis yang memungut surat balon milik Yuki yang berisi gambar serta tulisan jika mereka baik-baik saja.
Ho ho ho, akhirnya tamat juga. Awal-awal gua ngira Yuki itu beban, tetapi Yuki ini cuma membohongi dirinya sendiri dan bisa diandalkan. Malah dia yang menemukan dokumen itu dan menyelamatkan semua orang lewat ruangan penyiaran. Dan yang terpenting yang aku suka dari anime ini adalah karena nggak ada satupun cara yang mati di anime ini. Ya, doginya mati sih, tapi untunglah Kurumi selamat karena vaksin itu manjur. Makasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya, bye-bye.